Kita sudah memasuki yang namanya bulan Sya'ban, dan beberapa minggu lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang membawa maghfirah, idkum minan nar, yaitu bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apa yang perlu kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan? Setidaknya ada 3 hal yang perlu kita siapkan dalam rangka menyambut bulan yang suci, yaitu bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah membersihkan diri kita, yaitu dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Rajab kemarin Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' Al-Kabir menjelaskan di bulan suci Ramadan amalan-amalan di bulan suci Rajab kemarin, di bulan Rajab kemarin memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, selepas subuh dan selepas maghrib sebanyak 70 kali. Itu yang pertama, kita bertobat kepada Allah dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan hati kita dengan cara memaafkan satu sama lain di antara kita. Jangan sampai kita termasuk golongan, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, golongan yang tidak akan mendapat ampunan di malam pertama di bulan suci Ramadan dan di malam-malam berikutnya. Siapa orang tersebut? Yaitu orang yang masih ada di dalam dirinya hati dengki dan tidak mau memaafkan satu sama lain. Oh, saya mah bisa memaafkan semuanya kecuali yang satu ini. Justru yang satu ini yang bisa menghalangi kita dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya orang-orang yang qalbun salim, orang-orang yang hatinya bersih dan orang-orang yang hatinya selamat yang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, golongan yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di malam pertama di bulan suci Ramadan adalah orang yang memutuskan dari silaturahim. Bahkan dalam hadis jelaskan, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan qati'us silaturahim, yaitu memutuskan dari silaturahim. Yang ketiga adalah yang tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya dan orang yang masih meminum minuman khamr. Nauzubillahi min dzalik, summa nauzubillahi min dzalik. Itu yang pertama, ketika kita mempersiapkan di bulan suci Ramadan adalah membersihkan hati kita dengan cara bertobat dan memaafkan satu sama lain. Yang kedua yang kita perlu siapkan adalah ilmu. Jangan sampai kita beribadah tanpa didasari dengan ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Zubad, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudun la tuqbalu. Siapa orang yang beribadah tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa tahu satu Ramadan, yaitu adalah sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi, berpuasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu dengan melihat hilal. Berbuka di sini adalah akhir Ramadan. Apabila terdapat mendung di langit, maka genapkan Sya'ban 30 hari, Ramadan 30 hari.
Di dalam Indonesia ada yang namanya sidang isbat yang ditentukan oleh pemerintah, dan ini wajib kita ikuti. Apa dalilnya? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin di antara kalian. Dalam hadis sulfi dijelaskan hukum pemerintah adalah yang terkuat karena menghilangkan perbedaan. Itu yang harus kita persiapkan adalah ilmu kita. Bagaimana kita mempersiapkan ilmu kita? Kita buka lagi hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Apa pengertian puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa, syarat wajib, syarat sunnah, dan lain sebagainya. Sehingga kita beribadah ketika didasari dengan ilmu, maka amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hidayah yang ketiga adalah yang mempersiapkan untuk diri kita adalah amalan-amalan apa saja yang nantinya kita jalani di bulan suci Ramadan. Bahkan diterangkan dalam kitab Al-Bunyah li Tariqil Haq kalam Syekh Abdul Qadir Jailani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nadharu ila Sya'ban an kabbu 'ala al-masahif yaqra'unahu." Itu para sahabat kalau sudah datang satu Sya'ban sudah gemar membaca Al-Quran. Itulah seseorang yang mempersiapkan bulan suci Ramadan dengan penuh hikmah, yaitu selalu mempersiapkan amalan-amalan apa saja yang nantinya dijalani di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumatul Rahimakumullah, demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk pribadi khatib dan hadirin jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah selalu beri taufik hidayah kepada kita. Allah tetapkan iman dan Islam kita. Allah kumpulkan kita bersama para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para awliya, para soleh, para soleh, para asatid, dan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.